Optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program ini dan nanti kita akan lebih pendalaman sebab tema kita ini merupakan tema untuk Anda juga berhubungan dengan data pribadi. Karena judul atau tema besar kita adalah lindungi data dan dana nasabah bank, perekonomian rakyat menggeliat. Pemirsa JTV, di era serba terhubung melalui internet, namanya data pribadi ini merupakan aset. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang justru pekerjaannya itu mengumpulkan data karena data pribadi itu ibaratnya tambang emas. Belajar dari pengalaman, urusan melindungi data pribadi ini adalah urusan yang sangat-sangat sensitif dan strategis dan menjadi urusan bersama. Tidak hanya kita sebagai pemilik data pribadi tersebut tapi juga lembaga di mana kita terhubung sebagai nasabah atau sebagai mitra begitu ya. Dan tentang perlindungan data ini kita nanti akan mengulas lebih dalam lagi di sektor perbankan. Karena kalau belajar dari pengalaman beberapa kali kita menemukan ada informasi perlindungan data di bank yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih intens. Lindungi data dan dana nasabah bank, perekonomian rakyat menggeliat itulah tema besar kita. Kita akan pendalaman dengan narasumber sesudah informasi dari redaksi berikut ini. Di zaman serba digital saat ini, termasuk dilakukan di industri perbankan, serangan cyber menjadi momok yang menakutkan utamanya jika menyerang dunia perbankan. Seperti yang terjadi pada salah satu bank di awal Mei 2023 lalu. Menunjukkan betapa pentingnya keamanan cyber bagi perusahaan finansial, termasuk ancaman ransomware yang semakin meningkat, utamanya untuk melindungi dana dan data nasabah. Hal ini karena ancaman tersebut bisa merugikan nasabah, membahayakan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, juga laju perekonomian nasional termasuk di Jawa Timur. Perusahaan finansial seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi adalah target utama penjahat cyber. Serangan ini menjadi lebih serius karena ransomware dapat mengenkripsi data penting perusahaan dan menuntut pembayaran tebusan yang besar. Tentu, perusahaan finansial, khususnya perbankan, perlu memperkuat sistem keamanan mereka agar perekonomian rakyat tidak lumpuh. Karena saat ini sektor perbankan menjadi sektor kunci pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Apalagi, kini semua layanan perbankan sudah mengandalkan produk digital untuk memudahkan akses bagi para nasabah. Apalagi Jawa Timur saat ini kembali menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi 14,36% dari PDB nasional. Tingginya PDRB non-migas Jawa Timur yang mencapai 6,13% lebih tinggi dari provinsi lainnya di Pulau Jawa. Berdasarkan lapangan usaha berkontribusi 60,88% dari total PDRB serta mampu menyerap 66,29% dari total tenaga kerja. Baik pemirsa JTV, kita langsung mendalaman dengan narasumber. Tema besar kita adalah lindungi data dan dana nasabah bank, perekonomian rakyat menggeliat. Hadir di studio kami ada Direktur IT dan Digital dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim, Pak Zulhelvi Abidin yang sudah rawuh. Pak Zulhelvi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Rasanya baru pertama ketemu di studio JTV nih Pak ya? Rasanya iya Pak. Tapi mudah-mudahan bisa berlanjut ketemu di topik berikutnya yang lainnya. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan ahli perbankan, beliau juga seorang ekonomi dari Universitas Erlangga, Dr. Imron Mawardi, SPMSI yang juga sudah rawuh di studio. Pak Imron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kalau tadi dari intro, dari redaksi bahwa data perbankan dan juga koneksi internet yang sudah semakin marak membuat aset data pribadi merupakan sesuatu yang penting. Nanti coba kita akses dulu ke pelakunya dulu, ke dunia perbankan, industri perbankan. Tadi di tayangan awal sudah disebutkan bahwa dunia perbankan itu merupakan satu di antara lembaga yang menjadi incaran bidikan dari ulah-ulah orang yang ingin mengambil situasi, memanfaatkan, mencari keuntungan finansial. Mungkin dari perspektif Pak Zulhelvi, pengalaman di dunia perbankan dan juga dunia telco, seperti apa sih Pak peta sekarang ini, kerawanan-kerawanan yang perlu kita waspadai? Jadi gini, kalau kita simak ya, dengan perkembangannya digital yang demikian booming, kemudian tuntutan dari nasabah yang juga itu naik, maka yang nggak kalah penting itu adalah ancaman dari digital juga naik. Karena banyak pemicunya. Dunia makin standar, kemudian pengembangan baru ada, dan kita bisa sharing berbagai informasi. Jadi standarisasi ini
kalau kita lihat sekarang ini semuanya sudah banyak diimplementasikan. Mungkin kita lihat di dunia cyber security, itu ada standarisasi yang sering populer kita lihat dan banyak yang menggunakan. Salah satunya kan ISO 27001. Nah, atau kita pakai standar misalnya yang diterapkan oleh NIST. Demikian juga standar yang diatur oleh regulator. Nah, sebaiknya itu yang kita patuhi, Pak. Berangkat dari pengalaman beberapa waktu lalu seperti di tayangan awal, ada sebuah bank yang ternyata mengalami gangguan pada layanan online-nya atau layanan secara keseluruhan, dan itu mengakibatkan layanan secara umum jadi lumpuh, Pak ya. Bagaimana bank harus menyikapi atau mengkomunikasikan situasi ini supaya nasabah tetap tenang dan tidak merembet ke industri secara besar? Ya, ini memang begini, Pak. Kalau kita lihat di dunia security, di cyber security, yang bisa kita lakukan itulah saat ini kita relatif aman. Nah, bagaimana kita meyakinkan ke depan kita aman atau tidak? Nah, di sini mungkin yang perlu kita perhatikan adalah pertama, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita harus punya standar. Yang kedua, ada proses yang kita lakukan di internal. Dan ketiga yang nggak kalah penting, kita perlu kolaborasi dengan pihak ketiga untuk melihat secara periodik itu kerawanan-kerawanan yang ada di kita seperti apa. Nah, karena sifatnya ini adalah kita seperti self protection terhadap diri kita. Nah, jadi seberapa sering kita melakukan ini, kemudian di poin yang kedua di proses tadi, kita perlu mengidentifikasi resource kita yang kritikal apa. Jadi kita lihat dari sisi baik itu hardware, aplikasi, jaringan atau network, itu kita harus identify dengan baik. Kemudian kita lakukan proteksi. Misalnya kita tertib bahwa kalau patches harus kita update, kemudian monitoring yang gak kalah penting harus kita lakukan secara periodik, karena anomali-anomali yang terjadi itu harus kita amati dari monitoring. Secara sederhana, celah-celah kerawanan selalu dipantau dan diupayakan dijaga ketat. Jadi pintu masuk harus kita, memang pintu masuk itu kan banyak, Pak. Bisa sumber dari internet, kemudian ada PC yang connect ke jaringan. Karena ada ahli security atau di internet menyatakan, kalau kita sudah bergabung ke internet, maka security harus kita tingkatkan. Baik, izin saya ke Pak Imron dulu. Karena setahu saya Pak Imron ini juga mencatat hal-hal atau anomali-anomali tadi seperti kata Pak Zuli di dunia perbankan. Seperti apa Pak anomali yang dimaksud? Mungkin Pak Imron bisa memberikan gambaran atau memberikan elaborasi tentang anomali yang umum lah gitu ya, silakan. Ya, jadi memang ini adalah satu tantangan, saya kira tantangan yang besar di industri perbankan ya, khususnya karena pertama ada tuntutan yang besar dari konsumen gitu kan ya, untuk bagaimana perbankan selalu upgrade teknologi ya, memberikan layanan yang selalu lebih baik ya dan sebagainya. Dan tentu kita tahu bahwa namanya teknologi itu kan punya akses ya. Artinya di satu sisi teknologi itu memang membantu pekerjaan manusia gitu ya, mempermudah apa saja menjadi lebih mudah, tapi di sisi lain ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Saya kira perkembangan teknologi ini yang memang perlu kita waspadai itu kan kualitas dari dalam tanda kutip kejahatan ya. Kalau dulu sebenarnya kalau kejahatan memanfaatkan teknologi itu kan kalau di perbankan udah lama sekali kan. Kalau skimming ini kan sudah dari dulu kita mengenal ya bagaimana skimming ATM, kemudian kartu kredit dan sebagainya. Tapi sekarang dengan teknologi yang lebih maju, kemudian connecting perbankan ini yang semakin masif, itu juga membuat ancaman juga semakin tinggi karena teknologi yang dimanfaatkan oleh penjahat teknologi ini juga semakin canggih. Karena itu ya security ya, jadi cyber security menjadi hal yang sangat penting. Dan ini begini ya, di perbankan itu kan ada banyak sekali risiko. Risiko operasional ya, jadi risiko operasional itu pertama ada berkaitan dengan teknologi, dan kedua yang juga lebih penting adalah berkaitan dengan manusianya. Ya ini adalah menjadi salah satu risiko yang sangat penting di perbankan. Karena sebenarnya ini terkait, misalnya seperti tadi misalnya dalam kasus salah satu bank yang kemarin mengalami serangan ya, ransomware itu.
itu sangat mungkin bahwa ada faktor ya, yang kemungkinan ya, kalau faktornya internal itu ada keterlibatan misalnya orang-orang yang berkaitan dengan sistem itu, gitu kan. Atau kalau faktornya adalah eksternal ya tentu ini adalah kecanggihan dari teknologi, misalnya yang mengaku bertanggung jawab kan Lockbit ya, mengaku bertanggung jawab dia telah telah melakukan termasuk diantara adalah mencuri data-data meskipun kita tidak tahu karena ketika itu dipublish ya, oleh mereka lewat Twitter ya misalnya, itu juga tidak tahu karena tidak dijawab juga oleh BSI. BSI mengatakan datanya aman, data dan dana aman. Baik, nanti kita apakah itu betul atau jeda tidak? dulu sebentar. Ya. Kita coba, karena saya juga penasaran dari pengetahuan Pak Imron, mungkin ada angka dalam sejarah, ada berapa bank sih Pak yang sudah pernah kejadian seperti itu Pak? Kalau teknologi ya, artinya risiko teknologi ini sebenarnya kalau di perbankan banyak sekali. Banyak Pak, sebentar Pak, kalau ngomong banyak ini seneng saya. Sebentar, kita jeda dulu aja untuk diskusi lebih dalam. Lindungi data dan dana nasabah bank, perekonomian rakyat menggeliat, itulah tema besar Optimis Jatim Bangkit. Kita kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kita kembali pada Pak Imron, tadi sempat menjawab bahwa ada banyak Pak ya. Kalau mungkin banyak itu pengalaman Pak Imron atau mungkin sepengetahuan Pak Imron, seperti apa sih Pak? Ya, kita saya kira banyak informasi ya di media ya, beberapa, kalau misalnya satu contoh ya, ini berkaitan dengan mungkin yang kualitasnya tidak sebesar misalnya serangan seperti kemarin ya, tapi misalnya ada salah satu bank besar kita BUMN ya, beberapa waktu lalu sistemnya error. Setiap kali transaksi, setiap kali transfer uang, uangnya kembali, uangnya tidak pernah berkurang. Dan itu ketahuan karena ketahuannya adalah karena ada orang baik gitu, ada orang baik punya uang 200 juta, lalu uangnya sudah ditransfer, tapi ternyata di saldonya tidak berkurang. Nah, lalu kemudian saya lapor, setelah dicek ternyata sudah ada yang pembobolan 5 miliar, sudah ada pembobolan 2 miliar dan sebagainya. Ya. Kemudian skim ya, kalau skim ini sudah banyak sekali terjadi ya, banyak orang melaporkan tiba-tiba di salah satu bank BUMN juga misalnya uangnya miliaran hilang, ya ratusan juta hilang kan sering. Itu mungkin kualitas kejahatannya mungkin belum kualitas kejahatan yang tinggi, tapi ke depan ya, apalagi kalau kita lihat saat ini ya, teknologi AI itu luar biasa. Jadi bisa jadi kejahatan itu nanti yang dilakukan oleh ahli-ahli teknologi itu pun bisa memanfaatkan AI yang saat ini kalau kita lihat perkembangannya itu luar biasa. Betul. Nah ini harus menjadi perhatian ya bagi industri keuangan kita. Saya bisa membayangkan ya, misalnya transaksi, misalnya kita transaksi seperti misalnya di pasar modal atau misalnya di pasar derivatif misalnya. Kalau ada yang dia membuat transaksi menjadi error, apalagi dari transaksi derivatif itu kan dia pakai margin ya, artinya transaksi itu marginnya kan sampai 20 kali lipat. Bisa dibayangkan bagaimana kemungkinan kerugian dari baik itu adalah pedagangnya maupun dari sisi investornya. Itu bisa dibayangkan ketika sistem itu ya ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Saya kembali Pak Zul. Pak Zul, kalau saya coba baca ini kan seperti film ya Pak ya. Ada pertas yang berhasil masuk ke sistem dan juga mungkin jaringan suatu lembaga keuangan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya begitu ya. Dan kalau bicara soal kejadian, ternyata di Indonesia sudah ada gitu kejadian seperti itu, seperti beberapa waktu lalu. Nah kalau dari perbankan sendiri, kacamata perbankan, bank harus ngapain Pak untuk menyampaikan informasi ini kepada nasabah supaya mereka tetap tenang dan percaya itu Pak? Karena bank ini kan kepercayaan itu. Baik Pak, jadi gini Pak, seperti yang saya sampaikan depan tadi, di perbankan pun di teknologi kita ada standar. Jadi standar ini sebaiknya kita patuhi dengan baik. Nah, misal di salah satu standar itu, saya sebut tadi misalnya ada tadi ISO 27001. Nah, mungkin secara teknologi yang kita implementasikan, kalau kita lihat namanya ada satu hardening Pak. Jadi perbankan itu sudah melakukan hardening. Jadi artinya apa? Yang boleh akses itu adalah yang terdaftar. Jadi
akses yang diizinkan itu adalah yang terdaftar, yang kita kenal dengan namanya whitelist. Kemudian aplikasi atau software yang running pun harus yang terdaftar. Sehingga apa? Kalau ada software malicious, ilegal yang masuk, itu bisa kita protect. Itu nggak akan bisa menjalar di dalam. Misalnya kayak ada penyebaran virus. Nah, dan ini pun secara teknologi sudah ada di market. Kita lihat misalnya, kita ada firewall. Firewall pun sudah menyiapkan fasilitas ini. Dia sudah bisa mendetek daerah-daerah mana, situs-situs mana yang berbahaya. Kemudian kita mempunyai juga, misalnya kayak antivirus, Pak. Dia sudah punya juga keahlian atau fitur-fitur untuk itu. Itu satu poin. Kita lihat dari sisi teknologi, bahwa perbankan itu kan aman. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah dari sisi end user. Nah, karena kalau end user, kita harus perlu sosialisasikan ke mereka. Jadi di komputer mereka sendiri atau di laptop mereka sendiri, sebaiknya dia terapkan juga hardening. Jadi jangan sampai software-software ilegal bisa diinstal di tempat dia, karena dengan kecanggihan teknologi, kalau ada software ilegal masuk itu bisa dikendalikan secara remote. Tapi kalau kita pakai dengan teknik hardening atau whitelist, ini relatif bisa memperkecil, Pak. Baik, saya menarik ini, coba saya kutip ada sebuah bacaan, Pak. Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber, CISREC, Dr. Pratama beberapa waktu lalu bilang bahwa sistem pertahanan bank kita itu kurang kuat lah gitu ya, dan perlu mendapat perhatian. Terbukti beberapa kali sudah pernah kejadian gitu ya. Kalau menurut tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Supaya apakah betul data nasabah itu di bank aman itu? Kalau menurut hemat saya, Pak, itu relatif aman. Karena kita security itu kan bicara relatif kan aman, Pak. Yang 100% secure itu, karena kan probability-nya selalu ada. Kan gitu kalau kita bicara secara teori. Jadi di perbankan pun menurut hemat saya itu relatif secure. Atau mendekati sangat secure. Kenapa? Karena kita perlu diikuti dengan regulasi, Pak. Banyak aturan harus kita ikutin. Mungkin aturan dari regulator, aturan dari kantor akuntan publik, atau dari internasional, atau banyak yang memeriksa kita. Yang kedua, bank pun itu aktif, Pak, kerjasama dengan pihak lain melakukan pen test. Jadi untuk melihat apa kerawanan yang ada di perbankan kita. Dia lihat ada port yang terbuka kah, kemudian ada server yang harus diamankan, kemudian celah-celah mana, itu dilakukan dengan pen test. Ini kita lakukan periodik. Kalau misalkan sampai kejadian kebobolan atau ada gangguan itu, mengkomunikasikan pada nasabah seperti apa, Pak? Jadi untuk mengkomunikasikan ke nasabah, kita di banking kan kita punya tim, Pak. Jadi ada tim yang membicarakan ke nasabah, bahwa ini kejadiannya seperti apa. Jadi kita ada yang kita sebut crisis management team. Kita komunikasikan bahwa ini ada kejadian seperti ini, apakah ini sifatnya attack atau tidak, atau virus atau skimming, dan data nasabah relatif aman, karena di banking pun kita punya DRC, Pak. Apa itu, Pak, DRC? Disaster Recovery Center. Kemudian kita pun tertib melakukan backup data. Jadi relatif, karena yang paling berharga di IT itu kan I-nya, Pak, informasinya, data protection. Nah, kita di banking pun itu yang kita amankan. Jadi kita punya berapa backup, dan relatif ini kita hardening. Pak Imran, kita punya OJK, kita punya BI yang notabene juga punya kepentingan di industri ini, Pak ya. Menurut panjenengan, apa peran dari kedua lembaga ini dalam konteks pengamanan industri perbankan kita? Saya kira ini ya, Bank Indonesia maupun OJK kan sebenarnya sudah mengeluarkan banyak sekali peraturan ya, yang berkaitan tentang perlindungan data nasabah ya. Jadi ada aturan sebenarnya, data apa saja yang yang dibolehkan ya untuk diketahui oleh pihak lain dan mana yang tidak. Itu kan sebenarnya sudah ada di peraturan OJK maupun peraturan Bank Indonesia sebelumnya. Kemudian juga tentu ya, mungkin beberapa waktu lalu kan ramai sekali. Misalnya kasus pinjol pada saat itu ya, betapa bahwa data-data pribadi dari nasabah ya itu kemudian dipublish kan gitu ya oleh pengelola pinjol yang sebenarnya itu ilegal gitu. Nah, sehingga kemudian ramai apakah ini sebenarnya ada faktor di mana OJK lalai misalnya. Nah, ternyata kan itu adalah sebenarnya lebih banyak ke satu adalah kesalahan dari nasabah sendiri. Kemudian yang kedua memang juga banyak
ini apa namanya pelaku-pelaku pinjol ilegal itu yang dia secara terang-terangan memang melanggar berbagai macam undang-undang. Kita sebenarnya kan sudah punya misalnya Undang-Undang 9 tahun 899 tentang perlindungan konsumen. Kita punya undang-undang di pasal 28 Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perbankan ya. Di sana sebenarnya sudah banyak sekali diatur tentang perlindungan data nasabah itu gitu ya. Tapi tentu ya risiko operasional akan selalu ada. Misalnya data itu bocor, mungkin bisa jadi oknum gitu ya, oknum di perbankan, di lembaga keuangan. Kita tahu, saya kira saya ini misalnya ya pernah, ini satu contoh ya, saya sakit COVID ya parah, lalu kemudian saya mengganti nomor handphone, tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu saya datang ke sebuah bank karena m-banking saya harus berubah karena nomor saya berubah. Begitu saya datang ke sebuah bank ini mengganti nomor untuk mobile banking, tidak lama kemudian 1-2 hari kemudian saya dihubungi oleh lembaga-lembaga keuangan yang saya tidak pernah memberikan data apapun. Saya juga heran, ini bagaimana ini bisa diketahui. Kalau udah seperti itu gimana ya Pak? Ya kita juga tahu ya Mas Iman ya, ada tiba-tiba misalnya perusahaan asuransi, mungkin perusahaan perbankan bekerjasama dengan perusahaan asuransi, saya kurang tahu. Tapi yang jelas data kita ada di perusahaan asuransi, kita dihubungi. Anda punya adalah pemilik kartu kredit di sini, kemudian dihubungi, kita ditawarin asuransi. Nah, artinya tetap saja ada kemungkinan seperti itu yang sebenarnya kita sudah punya undang-undang perlindungan. Nanti saya juga penasaran, kalau bicara soal perbankan atau lembaga keuangan itu saya juga mikir, uang saya di bank aman nggak ya? Gitu. Kalau data aja bisa dicuri, ya, uang saya aman nggak kira-kira? Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kalau belajar dari pengalaman masa lalu, di mana ada sebuah lembaga keuangan yang kejadian ya dibobol dan kesusupan ransomware, saya nggak tahu namanya ransom ini kan ada uang tebusan berarti ya, nggak tahu tebusannya seperti apa gitu. Tapi kalau bicara soal nasabah dari sudut pandang nasabah, kira-kira uang saya aman nggak ya? Nah, itu yang perlu saya ketahui. Nanti mungkin Pak Zul bisa memberikan gambaran. Tapi dari sisi pengamat ekonomi sendiri atau mungkin juga seorang ekonom, dampak dari kerawanan perbankan, katakanlah itu sampai kejadian pada ekonomi daerah Jawa Timur misalnya atau nasional, seperti apa Pak? Ya, jadi perbankan ya, jadi keuangan ini kan istilahnya itu pelicin perekonomian ya. Jadi begitu pentingnya karena perekonomian itu transaksi-transaksinya kan otomatis melalui lembaga keuangan. Ya, salah satunya yang utama tentu adalah perbankan. Nah, ada yang sangat dikhawatirkan tentu di dalam industri perbankan itu kan adalah multiplier efeknya kan begitu ya. Kenapa? Karena begini, perbankan itu kan dibangun oleh suatu asumsi sebenarnya. Ya, kita mengenal ada misalnya reserve requirement kalau di perbankan itu. Asumsinya begini, orang yang menyimpan uang di bank itu paling banter gitu ya, yang akan mengambil itu tidak akan lebih dari 10%. Itu konsep reserve requirement yang lalu diwujudkan di Indonesia itu dalam bentuk namanya GWM, giro wajib minimum. Artinya apa? Artinya ketika dana nasabah yang disimpan di bank ya, itu kan hakikatnya oleh bank sudah diputar. Ya, mungkin bank hanya punya mungkin sekitar 15-16% ya, itu adalah cadangan ditambah dengan cadangan operasional kan begitu. Nah, karena itu kepercayaan terhadap perbankan itu begitu pentingnya. Ya, karena itulah kemudian kita ada apa yang kita sebut namanya dampak sistemik, itu yang sangat dikhawatirkan. Nah, satu kejadian misalnya di satu perbankan, kemudian itu bisa menimbulkan kekurang percayaan pada industri perbankan, itu dampaknya bisa sangat serius karena ini bisa apa namanya bisa berdampak sistemik. Kepercayaan kepada perbankan turun, lalu terjadi ras, ya, orang yang menyimpan dananya mengambil uang di bank tentu nggak ada uangnya kan, itu uangnya sudah berputar. Nah, maka ini bisa runtuh. Itu betapa pentingnya kepercayaan apa namanya terhadap industri perbankan. Nah, karena begitu pentingnya, saya kira OJK otoritas ya, kemudian Bank Indonesia ya, itu sudah memiliki satu sistem yang saya kira sudah sangat baik ya secara umum. Jadi kalaupun toh ada kegagalan-kegagalan itu ya akan selalu ada. Itu adalah bisa oknum gitu ya. Bisa oknum
ya bisa juga yang namanya risiko operasional bisa saja terjadi misalnya error dan sebagainya, tapi secara umum ini sudah sudah diawasi dengan baik, Dimitigasi. disiapkan Oke. dengan baik karena begitu pentingnya tadi. Nah, bagaimana dampaknya kalau sampai terjadi ras kemudian berdampak sistemik, ya kita mengingat aja tahun 98. Oh, iya, Begitu betul. kepercayaan terhadap perbankan turun, kita lihat Nasabah, betul. akhirnya bank bagaimana membangun kepercayaan supaya masyarakat mau menyimpan dengan menaikkan deposito. Waktu itu deposito sampai 70%. Betul. Masih ingat sampai saya. 70%. Nah, Izin ini saya ke- bisa hancur. Iya. Kenapa? Karena berapa bunga kredit? Iya. Pasti ekonomi akan hancur. Saya Itu izin begitu ke Pak Zul. pentingnya. Pak Zul, nyun sewu, kalau dari kacamata nasabah nih, duit saya katakanlah kalau sampai kejadian itu aman nggak sih ya? Mungkin jawabannya pasti aman gitu ya. Iya. Tapi seperti apa sih Pak? Supaya saya tuh bisa tenang dan tidur enak gitu Pak. Gini Pak, sangat aman, relatif sangat aman uang kita di perbankan. Kenapa? Pertama, kita bicarakan digital. Perbankan pun menerapkan teknologi terbaru. Selalu kita update. Jadi teknologi terbaru baik dari sisi hardware, aplikasi atau fiturnya, atau artificial intelligence, itu selalu kita perbarui. Tujuannya kan untuk melindungi teknologi digital kita. Nah, yang kedua, di perbankan pun kita aktif melakukan monitoring, Pak. Jadi kalau terjadi anomali terhadap transaksi yang kita miliki, yang tidak sesuai dengan pattern-nya, kita tahu. Sehingga kan antisipasi kita atau solving kita akan segera. Yang ketiga, tadi udah disinggung tentang regulator kan Pak ya. Ya. Jadi bank pun aktif dilakukan oleh pemeriksaan atau audit oleh berbagai pihak Pak. Jadi pihak independen itu secara periodik melakukan audit ke kita. Dan ini akan melihat kerawanan-kerawanan di kita Pak. Yang keempat mungkin nggak salah penting seperti tadi saya sampaikan ada pentest secara periodik Pak. Oke. Itu melihat kerawanan dari kita. Dan terakhir adalah kita sosialisasi. Jadi sosialisasi ini sangat penting. Misal ke nasabah yang kita perlu ingatkan adalah social engineering Pak. Jadi kayak phishing tadi disampaikan, kita dapat undian, kita masukkan email kita, data pribadi kita dan PIN seterusnya. kita juga dikatutkan. PIN kita atau OTP dan seterusnya. Iya, betul. Itu Pak yang. Baik, kalau bicara soal teknologi, setahu saya Bank Jatim ini juga mengikuti. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa Bank Jatim selalu update lah ya. Ya. Kalau bicara soal produk Pak, produk-produk apa dari Bank Jatim sendiri yang memang related dengan teknologi dan itu memudahkan layanan sekaligus mudah juga untuk monitoringnya, pengawasannya. Monggo. Jadi ke Bank Jatim di era digital ini, sekarang kita punya namanya G-Connect Pak. G-Connect Mobile. Oke. Jadi itu adalah digital banking yang dimiliki Bank Jatim. Itu seluruh transaksi yang dimiliki oleh bank, kalau selama ini nasabah berbank fisik datang ke Datang ke kantor bank, kita, ini di G-Connect Mobile semuanya sudah tersedia Pak. Oke. Jadi fitur yang sangat populer mungkin kalau kita lihat di Jawa Timur, seluruh pembayaran pajak, retribusi yang ada untuk pendapatan daerah di Jawa Timur itu sudah kita provide di sini Pak. Termasuk juga kebutuhan utilitas hari-harian kita. Apakah kita mau untuk pulsa, apakah untuk PLN, termasuk juga kalau kita melakukan transfer ke bisnis rekan-rekan bisnis kita yang lain. Itu sudah ada di G-Connect Mobile kita Pak. Termasuk dipakai misalnya QRIS yang kita Iya. sediakan untuk UMKM pun ada di sana Pak. Betul. Kalau soal tadi sosialisasi Pak, sosialisasi seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh Bank Jatim sendiri pada nasabahnya supaya mereka juga aware bahwa update selalu ada, lalu data juga aman. Jadi sosialisasi yang kita lakukan secara digital Pak, kita punya di G-Connect Mobile. Di situ kita remind selalu di screen kita. Hati-hati dengan data kredensial Anda. Jadi kalau yang berhubungan ke Anda adalah yang resmi dari Bank Jatim. Oke. Kemudian teknik-teknik pengamanan kita sampaikan ke mereka. Itu yang pertama. Yang kedua di internal pun di karyawan-karyawan kita pun kita lakukan sosialisasi yang sama. Itu kita lakukan Pak. Berkala Pak ya. Berkala itu temanya secara periodik kita ganti. Jadi per bulan. Kemudian apalagi tren yang baru itu selalu kita remajakan sesuai dengan kebutuhan. Ini ada pemirsa yang juga sudah bergabung di WA kami Pak. Jadi juga berhubungan dengan layanan perbankan gitu ya. Jadi kalau misalkan adalah tabungan nasabah dihack, kira-kira ada nggak Pak ya tabungan nasabah sampai dihack itu pernah nggak kejadian seperti itu? Menurut pengetahuan Pak Zul?
Kalau menurut saya mungkin enggak kecil mungkin, boleh Dari disebutkan. sekian ratus juta mungkin nasabah itu kok sampai ada satu yang di-hack itu gimana jadi? Kalau itu kemungkinan besar Pak, mungkin social engineering. Oke. Jadi kan mungkin si nasabah atau apa ada satu kayak misalnya mungkin apa kita ngasih suatu transaksi dengan OTP ke yang lain sehingga kejadian atau apa namanya skimming di kartu ATM itu terjadinya kan ya spesifik ke nasabah tertentu. Iya. Tapi kalau secara masif seluruh penabung rasanya nggak pernah terjadi Pak. Jadi Bu Anissa terima kasih untuk pertanyaannya, mudah-mudahan saja ini juga bisa dilacak kira-kira bobolnya di mana ya. Jangan-jangan kita sendiri yang tanpa sadar memberikan data pribadi itu ke orang lain dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ada Pak Anton di Malang, seperti tadi Pak Imron juga ngakui bahwa melapor mau mengganti nomor tapi ternyata beberapa hari kemudian nomor itu sudah nyebar kemana-mana itu Pak. Ini gimana Pak kalau menurut dari, apakah memang betul data nasabah itu sebar ke lembaga-lembaga yang lainnya seperti lembaga keuangan, pinjol dan kawan-kawan itu Pak? Enggak Pak, enggak boleh. Dari mana mereka dapatnya Pak? Kita di banking ada regulator itu tidak boleh mendistribusikan data nasabah. Oke. Itu absolutely tidak boleh Pak. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Nur sampaikan tadi ada kejadian anomali, kalau kita di banking kita bisa mentelusuri Pak. Kita bisa men-trace transaksi itu dari mana asalnya. Nah, dari situ mungkin baru kita pelajari. Itu apa sih penyebabnya? Oke. Jadi itu menurut saya Pak. Jadi kalau kita banking mendistribusikan tidak mungkin Pak. Itu sangat nggak boleh. Oke. Karena itu kan diatur di perbankan itu masuk kategori tingkat kesehatan bank. Iya. Dan kita kan di bank itu ethics yang kita kan lembaga kepercayaan Pak. Betul. Itu tidak mungkin. Iya, ini sebab tidak hanya Pak Imron, tapi saya juga pernah ngalami, Bu Wiwin di Surabaya juga pernah ngalami. Data saya di satu di antara bank, karena saya nasabah di bank tersebut, tapi ternyata bocor, ditawari macam-macam, produk keuangan lain, kartu kredit, asuransi. Luar biasa. Terima kasih Bu Wiwin. Bu Ratna terima kasih, saya orang awam, tapi kita dituntut untuk di era digital banking, cashless society. Apa yang bisa kita lakukan atau kita ketahui, apakah digital banking kita sudah dibobol? Oh gitu. Kira-kira gimana taunya? Digital banking kita bobol atau enggak? Nah, nanti coba kita cari jawabannya dari Pak Zul. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kalau ngomong soal perbankan, dana di tabungan dan simpanan di bank, ini pemirsa JTV luar biasa. Deras sekali, WA-nya cukup deras. Ada yang dari Mojokerto, dari Malang, dari Blitar. Terima kasih untuk Pak Roni di Blitar untuk perhatian Anda. Bagaimana supaya nasabah tidak gampang tertipu kasus penipuan perbankan. Nah, kalau bicara soal kasus penipuan perbankan, mungkin sepengetahuan Pak Imron dulu, saya penasaran. Apa ada bank yang mungkin catutlah namanya, kemudian dipakai untuk tipu-tipu gitu Pak. Kira-kira modus yang umum di penipuan perbankan seperti apa sih Pak? Oh ya, saya kira banyak ya. Kita ada banyak misalnya penawaran hadiah, itu yang paling sering. Jadi mereka sebenarnya penipu, tapi membuat nomor yang seakan-akan bahkan namanya misalnya itu adalah dari bank tertentu begitu. Atau menyebarkan surat edaran tertentu. Iya betul, gitu surat ya. edaran tertentu. Kadang ada permintaan, misalnya ini juga harus hati-hati, permintaan untuk mengganti PIN, permintaan untuk macam-macam. Ya ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu saya kira banyak. Nah, tentu sasarannya mereka adalah orang yang memang literasi digitalnya rendah tentunya. Oke. Kalau yang literasi digitalnya bagus kan sudah tahu wah ini tidak mungkin ini dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang apalagi hadiah begitu kan seringkali kita dengar di daerah terutama sekali di desa-desa ya. Mereka dapat SMS, Anda dapat hadiah ini bisa diambil atau harus bayar misalnya pajaknya dulu sekian dan sebagainya. Itu yang seringkali digunakan untuk ini. Kemudian berikutnya adalah pinjol gitu ya. Jadi pinjol ini juga banyak sekali memberikan penawaran-penawaran yang seakan-akan pinjol itu adalah lembaga resmi miliknya sebuah bank tertentu. Ya, ini juga
banyak sekali yang terjadi padahal sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali misalnya. Nah ini saya kira masyarakat perlu waspada, jangan terlalu tertarik pada hal-hal yang luar biasa. Gitu. Itu hal yang paling penting bagi nasabah perbankan. Gitu. Nah, dalam situasi ekonomi yang mulai menggeliat ini kan banyak orang kemudian mencari akses pendanaan, Pak, supaya nggak tergoda dengan hal-hal seperti itu, Pak. Pinjol yang abal-abal. Saya nggak tahu apa ada pinjol yang tidak abal-abal gitu ya. Mungkin Pak Sul bisa. Nah, bagaimana Pak? Terus kemudahan kita untuk mengakses produk perbankan di Bank Jatim, misalnya KUR gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Jadi kalau kita di Bank Jatim untuk KUR, kita punya ada namanya J-Connect Pak. Jadi Jatim Kilat. Jadi kita bisa untuk pinjam dan kita di cabang datang ke kantor kita, itu bisa dilakukan apply ke kantor kita untuk KUR. Jadi aksesnya itu ada berapa persyaratan kita untuk KUR dan itu disediakan untuk masyarakat umum. Dan ada aturannya Pak. Kemudian kalau tadi disampaikan terkait apa tadi yang Pak Imron sampaikan, anomali yang terjadi di masyarakat, itu mayoritas itu kita sebut dengan social engineering Pak. Jadi artinya kita diiming-imingkan, kemudian kita harus memasukkan data pribadi kita. Nah, ketika kita masukkan data pribadi ini harus sangat hati-hati. Jadi misalnya kan, kita masukin PIN kita kah, user ID, internet banking kita kah, dan seterusnya, itu sangat hati-hati karena dengan mengambilkan secara personal. Nah, walaupun demikian, di mobile banking pun, itu mayoritas atau mostly bisa kita yakinkan device itu adalah 1% per persen. Jadi artinya apa? Kalau kita punya mobile, ini adalah khusus untuk kita. Itu security itu sudah ditanam oleh banking. Jadi let's say saya punya J-Connect Mobile atas nama saya. Kemudian kalau Bapak menggunakan login dengan user ID Bapak, itu nggak akan bisa. Nah itu salah satu pengamanan untuk meyakinkan kita bahwa perbankan itu sangat secure Pak, relatif sangat secure. Kalau masih soal pinjam-pinjam nih yang marak nih, supaya kita pinjam ke lembaga resmi gitu ya, jadi nggak ke abal-abal atau malah bisa dicek. Diselewengkan. Kalau pinjol itu ada bisa dicek di OJK ada, pinjol yang resmi ada. Ada listnya Pak ada, pinjol yang resmi itu ada. Jadi kalau pinjol yang resmi itu umumnya ya tidak terlalu bunganya tidak terlalu tinggi, ada aturannya itu berapa maksimalnya. Kalau harian itu berapa, itu ada ketentuannya di OJK. Kebiasaan untuk ngecek seperti itu, calon peminjam atau calon debitur seperti itu, apakah memang sudah terjadi Pak di masyarakat kita? Nah ini ya, jadi begini, umumnya ya kalau masyarakat kecil ya, atau misalnya usaha mikro ya, bagi mereka itu kan begini ya, ini harus ada filosofi yang harus dipahami oleh kawan-kawan di perbankan. Bagi mereka itu hal yang paling penting itu adalah kemudahan akses, kan gitu ya. Bahkan kalau ibaratnya bunga itu ya, bagi mereka misalnya 1 bulan 5%, 10% itu tidak terlalu persoalan kadang-kadang bagi yang usaha mikro, karena usaha mikro itu marginnya kan besar. Tapi yang penting itu adalah akses. Itulah kenapa kemudian kalau dulu sebelum ada pinjol-pinjol itu kan ada rentenir lah istilahnya ya, ada rentenir. Itu baik-baik saja mereka dengan rentenir itu, cukup dengan fotokopi KTP kan begitu. Nah sekarang ini seperti rentenir tadi itu kan berubah baju, sekarang itu menjadi pinjol yang itu lembaganya macam-macam, kadang-kadang koperasi, ya kadang PT, kadang CV, kadang macam-macam. Nah ini yang mereka menawarkan kemudahan tadi, tapi mereka tidak sadar itu seringkali masyarakat itu terjebak. Karena begini, saya seringkali membantu yang terkena pinjol ini ya, seringkali kan begini, ada penawaran itu kan hanya untuk 1 minggu. Ya jadi kalau dipinjam 2 juta, itu terimanya 1 juta. Ya. Begitu 1 minggu itu harus bayarkan 2 juta. Itu berapa persen? 100%. Nah begitu 2 juta tidak punya uang, ditawarin lagi 4 juta. Terimanya nanti 2 juta gitu. Nah gede. Berarti 2 minggu sudah berubah jadi 4 juta. Itu banyak yang seperti itu, tiba-tiba nanti jadi 50 juta. Akses kemudahan melalui J-Connect untuk nasabah atau menuju ke calon nasabah Bank Jatim yang ingin mengaksesnya, mendapatkan kredit, kucuran dana pendanaan. Apakah harus datang ke kantor atau cukup menggunakan aplikasi Pak? Di kita pakai hybrid Pak. Lewat aplikasi kita sediakan fasilitasnya. J-Connect tadi? Ya, jadi J-Connect kita masukin, nanti diproses oleh kita di back office oleh bank, nanti kita dihubungkan. Itu lagi
tren sekarang yang kita miliki produk di Bank Jatim. Gitu ya. Jadi kita sebut dengan e-loan. Oke. Ini tergantung. Jadi tadi ada seorang pemirsa yang juga bertanya kira-kira kalau mau kredit gimana caranya? Seperti, oh Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa di Malang. Cara mengakses KUR di Bank Jatim, apa saja syaratnya? Syarat-syaratnya siapkan identitas, KTP itu basic Bu, gitu ya. Kalau mau datang ke kantor, silakan datang ke kantor cabang Bank Jatim dari terdekat. Atau mengunduh aplikasi J-Connect Pak ya? Iya. J-Connect. J-Connect Mobile. J-Connect Mobile, oke. Ini ada pertanyaan cukup unik dan saya sering kali menemukan fenomena ini gitu ya. Bagaimana supaya aman menggunakan digital banking? Karena sekarang ini banyak bank dan mostly bank-bank besar menggunakan ini gitu ya. Ini supaya aman gimana Pak? Mungkin Pak Zul bisa kasih tips. Gini, jadi sebaiknya kita menghindari masuk ke situs yang aneh-aneh. Oke. Karena yang kita khawatirkan kalau ada malware yang dipasang di HP kita, ini kan bisa di-drive di luar. Nah, terus yang kedua, supaya tip kita aman, user ID dan password itu sebaiknya jangan di-share, itu kan mutlak ya. Itu jangan di-share. Yang ketiga, mungkin yang perlu kita lihat ada notifikasi dari bank. Jadi setiap transaksi yang terjadi di banking itu secara otomatis kan kita di-notify, Pak. Oh iya. Apakah itu penambahan ke saldo kita atau pengurangan ke saldo kita, nah, itu sebaiknya diaktifkan. Nah, dan yang keempat nggak kalah pentingnya mungkin di banking kan kita bisa melihat saldo kita, historical transaksi kita, itu kan bisa kita amati. Itulah sebagai warning atau pengamanan yang kita lakukan dan itu salah satu kemudahan yang dimiliki oleh banking di zaman digital Pak. Kalau dulu kan kita mungkin via telepon kan, atau datang pakai buku. Kalau sekarang kayaknya buku itu sudah nggak dipakai lagi oleh nasabah Pak. Iya. Saya juga itu, buku tabungan saya juga kemana saya juga nggak tahu. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit nih, obrolan semakin seru gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lanjutkan dengan Pak Imron dan Pak Zul masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Terima kasih pemirsa JTV yang sudah terus mengalirkan pertanyaan, sorotannya berhubungan dengan dunia perbankan di era digital. Dan satu di antara yang cukup menarik adalah bagaimana mengamankan diri kita kalau kita menggunakan digital banking. Ya, saran dari saya pribadi ini, jangan biasakan menggunakan wifi gratisan. Kalau Anda menggunakan biasa nongkrong di tempat-tempat yang gratisan itu, jangan biasakan menggunakan wifi gratisan untuk urusan perbankan yang sensitif. Nah, kita nggak tahu siapa yang ngintip di jaringan belakang sana ya. Baik, saya ke Pak Imran dulu. Kalau kita manfaatkan kesempatan situasi seperti ini Pak Imran, nasabah harus bagaimana gitu ya? Karena memang dunia sudah digital. Tapi penjahat atau mungkin juga pelaku-pelaku yang dengke itu juga banyak gitu ya. Pripun Pak? Iya, jadi saya kira ada hal yang penting ya, yang penting untuk dipahami oleh masyarakat ya. Saya kira penting itu adalah memisahkan antara simpanan dengan rekening ya, memisahkan rekening simpanan dengan rekening transaksi. Gitu. Jadi sebisa mungkin misalnya begini, anggaplah kalau Mas Iman punya uang banyak ya sebenarnya, mungkin sebaiknya tidak dijadikan dalam satu rekening. Rekening transaksi itu mungkin cukup yang berapa yang banyak digunakan untuk transaksi, tapi rekening yang isinya banyak itu jangan digunakan untuk transaksi dengan misalnya dengan mobile banking atau internet banking gitu ya. Itu untuk keamanan kalau ada apa-apa, artinya itu memperkecil risiko kalau terjadi sesuatu. Itu hal yang penting. Kedua saya kira masyarakat juga begini, tuntutan teknologi itu kan literasi digital ini kan harus baik gitu. Jadi masyarakat ya, kalau untuk yang anak-anak muda saya kira sudah relatif tidak ada persoalan ya, karena mereka sudah sangat friendly dengan teknologi ini. Tapi untuk generasi-generasi ya kayak kita atau lebih tua itu kan kita ini kurang aware ya dengan apalagi kita malas ya membaca ada term and condition kadang-kadang yang penting tapi tidak kita baca. Nah, ini literasi digital ini penting bagi masyarakat ya. Kemudian literasi investasi, literasi keuangan. Kita ini apapun, literasi keuangan kita itu kan masih rendah. Ya, baik itu literasi di perbankan apalagi literasi misalnya pasar modal ya, literasi investasi itu masih rendah gitu.
inklusi kita tinggi, tapi literasinya rendah. Ini kan berbahaya sebenarnya. Betul. Karena berarti banyak pengguna yang sebenarnya dia itu tidak paham tentang apa yang dia gunakan. Berarti masih ada ini peluang juga. dan celah untuk melakukan kenakalan, Pak ya. Mungkin Pak Zul bisa lebih kita nasabah bisa ayem itu ke depan yang dilakukan oleh Bank Jatim sendiri, atau mungkin juga industri perbankan secara umum. Ada yang bisa diceritakan, monggo Pak Zul? Kalau menurut hemat saya yang perlu kita perhatikan adalah satu, kita hindari mengakses hal yang nggak penting. Yang kedua, data personal kita sebaiknya yang kredensial yang penting-penting jangan kita share, Pak. Jadi karena social engineering itu kan sangat marak, Pak. Jadi phishing lah dilakukan oleh mereka, kayak ada APK ya. Masuk ke email kita. Itu kita relatively sangat waspada untuk itu. Jadi jangan sampai hal yang demikian kita buka kemudian masuk ke HP kita misalnya kan. Nah, karena kalau sudah masuk di HP kita kan kita harus secara periodik bisa mendetek ini masih valid atau tidak. Mungkin yang keempat, Pak, hindari khusus situs yang tidak ada HTTPS-nya. Kalau situs marketplace gimana, Pak? Sekarang ini kan beli makan ya lewat online, belanja online, dan data kita ada di sana gitu, Pak. Gimana, Pak? Kalau yang marketplace, secara kalau saya amatin ya, itu mereka relatif secure, Pak. Kenapa? Karena dia mengikuti juga regulasi. Jadi dia secara periodik pun selalu mengupdate security dia. Dan dia pun kerjasama dengan banking pun, dan dia pun ikut dengan standarnya banking, Pak. Jadi relatif kita aman pun dia aman. Yang bahaya kan, Pak, kami aman, tapi mereka nggak aman. Jadi celahnya itu masuk dari mereka. Jadi saya rasa di situ pun relatif sangat aman juga, Pak. Gitu ya, Pak. Karena yang paling rawan kalau kita bicara di teknologi itu aspek people. Jadi yang relatif rawan itulah dari sisi manusia, Pak. Baik. Itu Pak. Baik pemirsa, ini kenampaknya kita ngobrol-ngobrol perlu jilid 2 ya. Kalau bicara soal dunia perbankan itu banyak sekali yang bisa dikulik gitu. Dan kalau bicara soal ekonomi, dampaknya luar biasa. Kita sebagai nasabah, utak-atik di gadget tiba-tiba bisa merambah kemana-mana, itu juga bisa berdampak pada perekonomian sebuah wilayah atau mungkin juga negara. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat untuk Anda para nasabah atau calon-calon debitur yang ingin memanfaatkan akses perbankan Bank Jatim. Silakan datang ke kantor-kantor cabang Bank Jatim atau pakai Jeko. Saya Iman Dwiartanto, terima kasih Pak Imron rawuh ke studio kami. Pak Zul, matur nuwun rawuhipun. Nggih, salam juga untuk kawan-kawan Bank Jatim, Pak. Baik. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung bersama kami lewat WA. Saya Iman Dwiartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Cara yang kuasa